punya mainan baru, punya tanaman yang mesti gue siram juga. Jadi kalau di rumah lebih kurangnya seperti itu aja sih kegiatannya. Tapi yang intinya adalah tetap jaga kebersihan, tetap produktif juga, dan tetap positive thinking. Karena kalau kita udah yang namanya negative thinking, nanti lebih nurunin kadar imun yang ada di tubuh kita, dan itu bisa jadi ancaman juga buat kita. Jadi intinya adalah tetap positif, terus juga keep produktif, dan selalu bersih. Memang harus di rumah, kita tuh perlu disiplin. Sebab obat yang mujarab untuk menghadapi COVID-19 ini adalah disiplin diri. Tapi kalau kita nggak disiplin, seenak aja keluar kemana-mana ketemu orang, apa kita tuh yang menyalurkan atau kita akan tersalurkan oleh virus itu? Ini Pak geblok kalau zaman kuno dulu. Makanya sekali lagi, Lebaran nggak usah pulang. Kalau kita pulang apa artinya kalau kita tidak bisa menyelamatkan keluarganya? Mending di Jakarta nggak masalah kan? Kan bisa selo lewat handphone, handphone pakai video call kan? Sama saja, itu namanya silaturahmi non fisik. Nggak apa-apa. Kedisiplinan mari kita jaga, jangan lupa kemana-mana pakai masker, cuci tangan pakai sabun, tapi jangan lupa airnya mengalir, nanti terus di obokan diunyak sabunnya, ya di situ aja, ya nggak bisa begitu, air mengalir terus terbuang ke sana, seperti mengalirnya air di Sungai Bengawan Solo, gitu. Ingat nggak ya, jangan lupa di rumah saja. Tipsnya apa aja nih buat para pemirsa biar nggak jenuh di rumah aja gimana? Banyak kesibukan, baca koran, baca buku, berdoa, itu lebih manjur. Kita harus minta kepada Tuhan. Jangan, semua diserahkan sama Tuhan. Jangan, kita punya usaha. Iya kan? Kesehatan urusan kita, soal lain-lain Tuhan yang urus. Gitu dong. Wong kita dikasih akal sama Tuhan kok. Ya akal, ular jangan dideketi, dicaplok. Menghindar itu namanya berusaha untuk menyelamatkan diri. Sama, jangan deket-deket dengan corona. Corona tahun berapa tuh lama. Mas Tarzan, ini kan menjelang Lebaran. Ya. Ada persiapan nggak nih untuk Lebaran kali ini? Ya, persiapan apa sih? Kita tuh biasa-biasa aja. Kalau di desa tuh memang ramai sekali, tapi di kota tuh paling ya umpamanya kalau ini masih ada kesempatan ke masjid, ya silaturahim sama tetangga kanan kiri aja, biasa aja salaman. Itu namanya budaya kita kok, jadi nggak begitu juga nggak apa-apa sih. Atau di rumah masak kue atau gimana Mas? Oh enggak. Aku paling di rumah tuh keluarga mesti ya ketupat itu. Kalau di Jakarta ketupat, tapi kalau waktu saya di Malang di daerah, ketupat itu seminggu setelah Lebaran. Namanya royok kupat, tidak dimakan orangnya aja. Yang punya binatang lembu itu dikalungi kupat begini. Itu budaya lama, saya nggak tahu itu ajaran dari mana. Tapi nggak apa-apa, baik kok itu. Mas Tarzan mudik atau gimana? Nggak mudik. Saya mesti nggak mudik karena ada peraturan seperti ini. Kalau kita nggak nyontoni sama adik-adik saya, terus bagaimana? Orang tua kok orang kena digugu lah. Biasanya mudik kemana Mas? Ya mudiknya ya di Malang biasanya. Nah sekarang saya di Makassar saja. Gimana nih? Karena peraturan ini tidak bisa mudik kali ini tahun ini. Nggak apa-apa. Saya udah cerita sama adik-adik saya. Kita berdoa dari sini sama aja. Doa itu jauh, deket itu sama saja. Yang penting keikhlasan doa itu. Oke, harapannya Mas Tarzan buat pandemik ini gimana? Mas? Ya, mudah-mudahan badai cepat berlalu. Kalau kita sudah nggak ada, tapi sekali lagi kedisiplinan masyarakat, jangan bergerombol, ini penting. Kalau umpamanya aku melihat ada pembagian sembako gerudak-geruduk, lupa kalau itu nanti dapat sembako harga 300 terus penyakitnya kena, ini loh yang kita sedihkan itu. Ini nggak salah, berebut itu nggak salah, tapi kedisiplinan itu adalah nomor satu. Rumah ya udah pasti saya biasanya nggak pernah berhenti yang namanya olahraga untuk ngisi waktu. Terus beres-beres rumah udah pasti. Terkadang juga masih ada tugas-tugas yang bisa dikerjain di rumah, seperti ada kewajiban untuk bisa live bareng dengan beberapa produk atau klien untuk mengadakan untuk melakukan kayak live bareng aja sama teman-teman.
terus juga ngomongin tentang kesehatan, terus apalagi ya, punya mainan baru, punya tanaman yang mesti gue siram juga. Jadi kalau di rumah lebih kurangnya seperti itu aja sih kegiatannya. Tapi yang intinya adalah tetap jaga kebersihan, tetap produktif juga, dan tetap positive thinking. Karena kalau kita udah yang namanya negative thinking, nanti lebih nurunin kadar imun yang ada di tubuh kita, dan itu bisa jadi ancaman juga buat kita. Jadi intinya adalah tetap positif, terus juga keep produktif, dan selalu bersih. Gimana sih tipsnya buat masyarakat yang suka jenuh di rumah aja gitu selama beberapa hari ini? Kalau buat temen-temen yang suka jenuh, makanya kalau gue sih, kalau yang pada follow Instagram gue selalu ada kegiatan, aktivitas di story gue. Ya entah itu olahraga bisa macam-macam, entah itu olahraga strength, olahraga endurance, itu bisa dilakukan. Terus juga bisa melakukan olahraga dari benda-benda yang ada di rumah, seperti bangku segala macam. Terus bisa main pingpong gitu loh, nggak harus dengan meja pingpong yang ukuran standar, tapi bisa meja makan juga kita gunakan, bisa kayak gitu. Terus apa lagi bisa nonton film, terus bisa pokoknya gunain waktu kosongnya untuk isi sesuatu hal-hal yang positif. Bisa nonton film, kalau gue hobi nonton film, gue pasti akan nonton film kayak gitu. Nah, itu nih kan menjelang Ramadan, apa aja nih persiapannya? Ya kalau untuk menjelang Ramadan ini sekarang masih ada utang beberapa syutingan atau taping di studio, tapi tetap ini pakai masker gue. Terus nggak ada persiapan khusus, lebih kepada persiapan kebersihan. Udah pasti ya, stok makanan seadanya, nggak perlu banyak, tapi yang penting ada buat sahur dan juga buat buka puasa. Ya udah, nggak ada persiapan apa-apa lagi. Gimana, ada perbedaan mungkin nanti Ramadan tahun lalu dengan Ya sekarang? tarawih udah pasti nggak ada. Gimana tuh melihatnya, miris nggak? Ya miris lah pasti. Ini pasti sesuatu kehilangan yang besar juga buat kita semua. Harapannya kayak nih buat COVID? Harapannya buat semoga masa ini cepat berlalu, semoga penyakit ini segera diangkat sama yang puasa, terus semoga disehatkan kembali dan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan yang paling penting adalah jangan lupa bersyukur dengan apapun yang sudah diberikan sama yang di atas. Dan satu lagi, itu artinya juga kita harus menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, nggak cuma mengejar sesuatu yang hanya buat diri kita, tapi kita lebih memikirkan juga buat orang banyak. Dan di sini kita diajarkan arti pentingnya kesehatan itu mahalnya minta ampun ya, kayak gini sekarang. Siapa bilang sehat itu murah, siapa bilang sehat itu gampang? Enggak, sekarang kita susah banget untuk bisa hidup sehat. Jadi ada suka dukanya juga ya Kak Ibnu ya? Sukanya seperti apa, dukanya seperti apa sih dari Kak Ibnu Jalil? Ya nggak ada sukanya lah bro. Dalam masa kayak gini siapa yang suka? Nggak ada Mungkin yang suka. langit jadi biru karena pada di rumah kan? Ya itu dari sisi keadaan alam yang mungkin jauh lebih baik, tingkat oksigen lebih bagus, tapi yang jelas tetap aja kalau kitanya nggak bisa keluar, kitanya nggak bisa beraktivitas, jadi kayak ya mungkin saatnya kita untuk bersyukur aja sama yang di atas, untuk istirahat dulu deh semuanya, istirahat kayak gitu. Mungkin pergerakan atau apa segala macam ini udah capek, jadi kita dikasih istirahat dulu sama yang di atas kayak gitu. Oke deh.